Selamat bertemu kembali di acara Wimar Show pada stasiun televisi kesayangan Anda. Kita akan bicara mengenai kesehatan, masalah kesehatan, dan juga mengenai polisi publik, polisi pemerintah, karena kesehatan tidak terlepas tentunya dari kebijaksanaan. Tamu kita ideal untuk itu, Dr. Ahmad Sentika, yang selain 30 tahun mempunyai pengalaman sebagai dokter spesialis anak, juga di dalam karirnya menempuh berbagai pendidikan dan degree dalam bidang magister rumah sakit, dalam bidang kebijaksanaan, dan memegang suatu jabatan sangat penting dalam kantor Menkokesra di Indonesia. Tapi baiklah, saya persilahkan Dr. Ahmad sendiri menjelaskan apa yang menjadi highlight tanggung jawab Bapak sekarang di pemerintah dan saya sehari-hari adalah staf ahli Menkokesra bidang Millennium Development Goals atau bidang pencapaian tujuan milenium. Nah, kita punya dua tugas utama besar. Yang pertama harus menyelesaikan pencapaian tujuan milenium pada 1 Januari 2015. Oke. Nah, waktu tinggal 1 tahun 3 bulan lagi. Sementara sejak tahun 90 sampai sekarang, dari 8 tujuan utama ini ada 4 goal yang masih menjadi persoalan atau kita sebutkan sebagai off track ataupun tetap dalam possible to achieve Isam Chain Armit. Kita tidak mungkin bisa mencapainya atau kita bahasakan sebagai yang sulit tercapai. Nah, kita harus kerja keras. Di antaranya adalah persoalan kesehatan anak, di mana angka kematian bayi itu masih tinggi, sekitar 32 per 1000. Jadi kalau di Indonesia lahir setiap tahun 5 juta orang, kira-kira ada 150.000 anak bayi yang tidak lahir kemudian meninggal sebelum umur 1 tahun. Nah, itu masih harus kita turunkan karena targetnya hanya 23 per 1000 kelahiran. Dari berapa tadi? Dari 32 ke 23 dalam 1 tahun. Sebagai perbandingan, Dok, kalau negara lain berapa kira-kira itu? Negara Singapura tentu saja hanya 1 dan 2. Sementara Malaysia antara 7 sampai 20-an. Oh, Malaysia pun. Vietnam sendiri sudah sekitar antara 23 24 lah. Kita jauh di antara Vietnam itu. mungkin mulai dari awal yang tidak lebih baik dari kita ya. Jadi kita mungkin hampir sama dengan Filipina. Kita sedikit di atas India, Myanmar, dan Kamboja, Pak. India karena penduduknya banyak sekali ya. Itu kalau goal MDG yang misalnya 23 infant mortality ya, yang menetapkan siapa itu, Dok? Jadi ini kesepakatan di tahun 90 yang lalu bahwa targetnya adalah 1/2 sampai 2/3 di sebuah negara harus turun dari tahun 90. Waktu itu kan angkanya 129 per 1000 kelahiran. Jadi prestasi di tahun 90 sampai tahun 2000, tahun 2000 sampai 2010, selama hampir 20 tahun, kita mampu menurunkan dari 129 per 1000 kelahiran sampai ke angka 32 per 1000 kelahiran. Sebetulnya sudah bagus. Nah, tetapi pada estafet terakhir, di mana pemerintahannya yang dipegang oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang kebetulan juga ditunjuk sebagai wakil ketua High Level Panel, Emiten Person, untuk pos MDGs 2015, berarti kita tetap harus menyelesaikan persoalan MDGs ini harus tercapai di tahun 2015 ini. Jadi sekarang orang mulai membahas sesudah 2015 MDGs-nya apa begitu? Ya, demikian pula dengan kesehatan ibu. Kita masih 228 per 100.000 kelahiran. Targetnya hanya 108. Malah katanya 102 di catatannya. Itu berarti apa? Berarti ada 228 per 1000 kalikan per 100.000 dikalikan 5 juta kelahiran. Kira-kira ada 12.000 sampai 15.000 ibu hamil meninggal setiap tahun. Itu ya tentu susah untuk menyederhanakan, tapi penyebab utama atau penyebab yang bisa dimudahkan ya. Yang pertama adalah keluarga berencana, Pak. Di mana keluarga berencana kita sekarang TFR-nya
stagnan di 2,6. Oke. Harusnya kan di 2,3 harus diturunkan ke 2,1. Berarti ada 5 juta kelahiran sehingga generasi mudanya makin meningkat. Nah, di dalam persoalan-persoalan itu tentu saja infrastruktur dan aksesibilitas untuk penyediaan kelahiran itu menjadi persoalan, Pak. Bidan Jadi juga kondisi-kondisi melahirkan ya, yang tidak walaupun memadai. pemerintah sudah memberikan jam persal, namanya jaminan persalinan, di mana semua kelahiran dibayar oleh pemerintah, tetapi infrastruktur yang tergelar, misalnya bidan itu hanya ada di 72% desa. Berarti ada 27% desa lainnya yang tidak ada bidan, sehingga melahirkan terpaksa ditolong oleh tenaga-tenaga yang bukan terlatih kesehatan. Ya, meninggalnya makin banyak. Karena itu kita akan strategikan, fokuskan pada tempat-tempat yang memang infrastrukturnya tidak tergelar, dan kedua yang jumlah kelahirannya banyak. Jadi seluruh Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, satu lagi Yogyakarta, itu merupakan, kalau kita bisa menurunkan di situ saja, misalnya di Jawa Barat saja sekitar 3.000 orang meninggal setiap tahun, kita bisa menurunkan yang 11.000 tadi. Nah, ini yang sedang difokuskan. Di samping tempat-tempat lain, secara umum kami bisa sampaikan dari riset fasilitas kesehatan dasar yang tahun 2012 kemarin diumumkan, bagian barat umumnya cukup, Pak. Jadi Sumatera itu layanan kesehatan sampai ke desanya relatif lebih baik, Pak. Di tengah-tengah, di Pulau Jawa dan Kalimantan bagian selatan dan timur, itu relatif terlalu banyak penduduknya. Oke. Sehingga layanan kesehatannya overcrowded, Pak. Ya, Satu Dok, kita puskesmas. break dulu sebentar ya. Saya ingin lanjutkan ini. Tunggulah sebentar, balik lagi ke acara ini, yaitu Wimar Show dengan Dr. Rahmat Sentika.